Semoga dengan adanya Maulid ini membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kita juga nanti pasakala sekudur mau, semoga kita pasakala nazar, pasakala dicabut oleh Allah, oleh malaikat, kita bertemu dan disambut oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan barang siapa sekarang kita pergi ke makam yang berada di mana? Selamat. Dan itu yang di belakang juga yang ikut guys. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mempunyai anak, ingin jadi anak soleh dan solehah tergantung kedua orang tua. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci. Fakana abawahu yumajjisani yunasironi. Jadi tergantung kedua orang tua. Orang tua ingin menjadikan anak itu menjadi anak yang celaka, menjadikan anak itu menjadi orang Majusi, orang Nasrani, orang yang seperti orang Nasrani, tidak mempunyai agama, tidak mempunyai akhlak. Itu tergantung kedua orang tua. Beruntung kita sebagai orang Muslim mempunyai anak dimondokkan untuk belajar tata krama. Di sini juga ada yang belajar di majlis, yaitu Ustaz Sudi. Subhanallah, kita mempunyai orang-orang yang berkualitas. Makanya cintalah ulama, jangan engkau membencinya. Karena kenapa? Kita benci kepada ulama, Allah sangat murka. Bahkan Allah langsung yang akan membalasnya. Kita benci kepada ulama, jahat kepada ulama. Bahkan paling adab yang paling ringan adalah su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik. Maka beruntung kita mempunyai sesepuh-sesepuh yang berkualitas, yang mendidik kita. Kadang kita dididik, Rasulullah aja mendidik umat-umatnya, kadang tidak dihargai sampai dilempar dengan kotoran. Subhanallah. Kadang kita berbuat baik masih salah. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang namanya saya gini semuanya. Kita hanya pasrah kepada Allah. Terserah orang mau berkata apa kepada kita, yang penting kita lurus kepada Allah. Karena kenapa? Setiap apa yang diomongkan orang, kita mengomongkan orang saja 5 kali lipat pahala kita diambil. Setiap hari kita nyongsang lupuk sujud kita. Setiap hari bersujud kepada Allah tidak akan ada faedahnya apabila kita benci kepada ulama atau membicarai yaitu ghibah. Seperti itu. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sunnah fi sunnah walidain. Dan ridha Allah berada di kedua orang tua, dan murkanya Allah berada di kedua orang tua. Jadi sebagai orang tua sangatlah hati-hati untuk mendidik anaknya. Jangan sampai anak itu saya nggak ya begitu agar kamu keluarin jadi anak celaka, tabrak itu. Jangan seperti itu. Allah murka. Bisa terjadi. Kalau misalnya terjadi sesuatu, misal ketabrak di luar, siapa yang akan menyesal di kemudian hari? Seperti itu. Bahkan di hadis lain, salah satu awal mustajabah, ada 3 yang mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doaul musafir, yaitu doanya orang musafir. Bahkan orang musafir aja wajib kita mentakdimi. Karena kenapa? Orang musafir saja seakan-akan kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan 3 yang mana tidak boleh ditolak, makruh ditolak. Andai kata seseorang ini diberi minyak wangi, tidak boleh ditolak. Diberi bantal, tidak boleh ditolak. Diberi susu, tidak boleh ditolak. Itu. Lalu lanjut kepada yang tadi, doaul musafir. Lalu doaul madrum, doanya orang yang didolimi, itu langsung mustajab oleh Allah, langsung diterima oleh Allah. Janganlah engkau remehkan orang. Siapa tahu orang yang diremehkan itu langsung dijabahi oleh Allah. Seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Tangkalan remeh tidak, karena doanya orang yang didolimi itu dikabulkan oleh Allah.
Lalu dakwatul walid ala waladihi, doa kedua orang tua kepada anaknya itu sangat mustajab. Kalau pemikiran orang, aduh anak saya kok nakal ya, hanya mengharapkan di doanya kedua orang tua, yaitu terutama ummuka. Ayul amal afdal. Ibnu Mas'ud berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ayul amal afdal ya Rasulullah, amal apa yang lebih utama ya Rasulullah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, tepat pada waktunya itu. Tapi ayo apa lagi ya Rasulullah? Berjawab, ummuka birrul walidain, yaitu berbakti kedua orang tua. Apabila kita punya salah kepada kedua orang tua, kita harus meminta maaf. Bahkan walaupun kedua orang tua berada di kampung, jangan sampai anak-anaknya yang ada di luar dimanapun tidak sempat menelpon, tidak sempat berbakti walaupun hanya mengirim sesuatu. Bahagiakanlah kedua orang tua sebelum meninggal. Rasulullah, ingatlah Rasulullah masa kala lahir sudah tidak ada, yaitu abahnya beliau, ayahanda, yaitu Abdullah. Kita beruntung kadang masih bisa melihat kedua orang tua kita, abah kita, ibu kita. Rasulullah SAW saking menginginkan umatnya itu selamat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang rasul dari jenismu, yaitu dari bangsa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Rasulullah SAW tidak ingin umatnya tersakiti, umatnya nanti di akhirat dalam keadaan masuk neraka. Itu Rasulullah tidak mau. Itu Rasulullah. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahkan Rasulullah berkeinginan kepada umat Nabi Muhammad itu termasuk orang-orang yang mukmin. Karena kenapa? Al-ahillau yawma ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Bahkan orang-orang yang akrab kita, akrab kepada ustaz kita, akrab semuanya dengannya, nanti menjadi musuh kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya inna min azwajikum, dari ibu anakmu semua akan menjadi musuh. Jadi berhati-hatilah. Jika engkau memaafkan dan melapangkan, maka Allah akan maha pengampun. Mari kita semuanya simpan hati dalam-dalam dengan sholawat. Karena kembali yang tadi, Rasulullah rahmatan lil alamin, Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Bahkan kita beruntung ada mempunyai rumah bisa mengadakan maulid, membahagiakan kanjeng Nabi Muhammad. Contoh, orang tua diadakan ulang tahun, gimana bahagianya kedua orang tua. Begitu juga baginda kita dibahagiakan dengan salawat yang akan tumpah lagi kepada kita semuanya. Itu keberkahannya nanti, yang mana kita menuainya nanti di akhirat nanti. Ma yustaku ma min syaukatin yushaku biha ummati illa wa ajud alamaha. Sampai Rasulullah SAW tidak merasakan duri yang menepuh pada kulit umat Nabi Muhammad kecuali apa? Kecuali Rasulullah bisa merasakan. Bahkan Rasulullah SAW pada kala mau meninggal, Rasulullah menanggung kesakitannya umat Nabi Muhammad bahkan separuhnya. Saking cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Kita setiap hari wajib bagi kita atau dianjurkan untuk keselamatan kita, yaitu bersolawat. Dengan solawat orang menjadi mulia. Kita banyak kesusahan, banyak galau, yaitu dengan hanya bersolawat. Kita berharap dengan berkah maulid ini kita turun dari majelis ini. Semoga Allah memimpikan antum semua, yaitu kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan hati kita yang keras, semoga Allah limpahkan, yaitu hati yang lembut. Anak yang tidak soleh, yang tidak patuh kepada orang tua, semoga Allah patuhkan kepada antum semuanya. Dan semoga antum semuanya menjadi ahli jannah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan berkumpul kita, yaitu di surganya nanti. Kita tidak pantas semuanya ini, tidak pantas untuk masuk surga, tidak pantas. Dengan amal-amal kita tidak pantas. Tapi yang hanya juga kita tidak takut kepada neraka. Yang kita harapkan adalah ridha Allah. Ridha Allah semata. Berbanyaklah dengan sholawat. Dengan sholawat akan mendapatkan istighfar dari malaikat secara langsung 10, dan akan diangkat derajatnya 10 dan dihapus kesalahannya 10. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan adanya maulid ini membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kita juga nanti pasakala sakutul maut, semoga kita pasakala nazar, pasakala dicabut oleh Allah, oleh malaikat, kita bertemu dan disambut oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan barang siapa yang memuliakan atau mentakdimi merayakan maulid di hari kelahiranku, maka sabda Rasulullah, aku yang akan memberinya syafaat. Semoga yang hadir juga walaupun tidak sendiri, tapi yang hadir semuanya, alaikum bil jama' baina fi haramatun. Semoga kita termasuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang berinfak juga sama. Yang berinfak, kadang kemarin saya ada cerita. Ada yang berinfak udang, kata orang udang, ada yang berinfak buah-buahan. Nah, ini sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa yang berinfak di hari kelahiranku, maka diibaratkan berinfak satu gunung Uhud, satu gunung dari emas di jalan Allah. Semoga yang hadir tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu bersaudara sampai surga. Jangan bosan menjadi orang baik. Hati kita dijaga, akhlak kita dijaga. Kepada siapapun, kepada ustaz-ustaz yang di sini, jangan pandang, tapi pandang. Rasulullah sangat cinta kepada ulama. Tumal amtal, dan ke bawah-bawahnya. Sesepuh kita juga banyak, hormatilah beliau. Begitu juga dulu abakum ya berupa abnaukum. Kita memuliakan kedua orang tua saja, nanti anak kita akan memuliakan kita. Anak kita sayang kepada orang tua, nanti anak kita juga sayang kepada kita. Harapan kita semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pesan saya, jangan bosan menjadi orang baik. Jangan bosan menjadi orang baik. Jangan bosan menjadi orang baik. Bersaudara sampai jannah, bersaudara sampai surga. Kita baca Fatihah. Setelah ini, cuman izinkan saya bertawassul kepada baginda kita. Sebelum tawassul yang wajib oleh tuan rumah, dengan harapan, dengan tawassul kita, kala kita dinazak, dicabut oleh Allah, yang kita tawassulkan hadir. Karena setiap umatnya Nabi Muhammad kala dicabut, iblis dan setan-setannya akan merebut kita untuk dimasukkan ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad tawassul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Nama Segaf, Syekh Abu Bakar Misalim, Syekh Umar bin Mahmud, Umar bin Hafiz, Suwana Rasul Sultan Kabinetan Barat Husain Ratu Bagi Kabinetan Barat, Syekh Abdul Rahman Abdul Ghati, wa Abu Raiman bin Syekh Abdul Bari, Syekh Azim Mundu, Abi Hasan Baru Nabi yang memiliki bisik Babil Baharu Husain Babil Sibat Bahubasi. Wa ila Sayyid Wadas Izzuddin Azli Wajib Muhammad Yujudi menuju Risasi Zumana Aziz Zubaidi Ibrahim Jubilah Paket Ibrahim Sujud untuk kata Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad wujud kepada Sayyid Abdul Rahman wujud kumbing wali Sayyid Ahmad wujud kami wali Sayyid Ahmad wujud kami wali Mas Abdullah Pangeran Palakaran bukanya wali Sayyid Zainal Abdin Pangeran Hotel Mata wali Muhammad Sunan Kuala wali Maulana Hudin Sunan Kiri wali Sayyid Su'aib wali Sayyid Abdul Jabbar wali Sayyid Razak wali Sayyid Ibrahim Maulana Sekolah Besar Malaka wali Sayyid Abu Wali Nabukan Surabaya wala Sayyid Abdul Qadir Fis Moroko wala Sayyid Su'aib Fis Moroko wala Sayyid Abdul Qadir Fis Moroko wala Sayyid Junaid Fis Moroko wala
Sayyid Abdullah wa ila Sayyid Abu Musa wa ila Sayyid Abdul Qadir Jalani wa Sayyid Abu Salim Musa bin Bidaw Sa'iran wa ila Sayyid Abdullah wa ila Sayyid Yahya Azhar wa ila Sayyid Muhammad wa ila Sayyid Abdul Al-Kamil Al-Muki wa ila Sayyid Hasan Al-Musanna wa ila Sayyid Hasan Al-Musanna wa ila Sayyid Abu Betul Zahra wa ila Sayyid Abu Bakar Umar Musanna Ali wa ila Jami'il Malak Al-Haba'i wa Sayyid Al-Ulu wa Alama Amni Muslimin wa ila jami'il malaikah khususan malaikat Jibril Mikail Zabil Zul Mutanakin Ati Mali Ridwan wa ila jami' ahli samawati wal ard wa ila man amar hadzal makan allahi wasabiq min ahli al-jinn wal ins minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi barakatil Fatihah bi sirril Fatihah wal asma' bi hadil qaratis wal asma' bi hadil qaratis anna Allah yaj'ala min ahli al-jannah wa anna Allah yarja'ana wa anna yustahil fi kulli umurina wa anna Allah yaj'ala min husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha wa anna Allah yatafaddana bi kulli man ta'ajjala min ahli al-khair wa anta amilana mu'amala bil ahli al-wajh anta fadana bi wa anta fadana bi ajdina fusina wa ahlina wa liman ahabbana wa liman awsana bi du'a lil muslimin wa mu'minin wa mu'minat anna Allah yastamina fil jannah kami istama'na fi hadzal makan mubarak. Kumpulkan kami ya Allah di surganya nanti sebagaimana kita kumpul di sini berkat doamu. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akil Fatihah, bismil Fatihah, bismil Fatihah, bi akil Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadana bikum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.